Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hidup yang kita jalani tanpa disadari melakukan kesalahan tanpa disengaja karena kecerobohan atau sembrono. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, hari ini mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan agar kita dalam bertindak lebih hati-hati dan Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kembali Engkau menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui renungan ini. Tuhan, siapkan hati kami, biarlah firman itu tertanam dalam hati kami, sehingga menghasilkan satu pertumbuhan dan membawa iman percaya kami lebih lagi mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, pimpin kami lewat kebenaran firman-Mu inilah kami dapat bertindak hati-hati, tidak sembrono dalam kami melakukan, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam tindakan. Tuhan, sekali lagi melalui Roh-Mu yang kudus, biarlah firman-Mu terus tertanam dan terpatri dalam hati kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi bukan hanya tahu akan kebenaran firman Tuhan, melainkan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema jangan sembrono. Firman Tuhan terdapat dalam Yosua 1 ayat 8, demikian firman-Nya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kata sembrono adalah sebuah kata yang sering dipakai untuk menggambarkan sembarang dalam bertindak, dan hal ini mungkin juga orang yang melakukannya merupakan tindakan ketidaksengajaan dalam melakukan suatu kesalahan. Kesembronoan kecil terkadang dapat terjadi yang mungkin terlihatnya lucu bagi kita. Terkadang juga sesuatu mengesalkan bagi kita karena terlihat bodoh. Bahkan bukan hanya itu saja, kesembronoan atau kecerobohan yang kita lakukan dapat menimbulkan dampak yang serius. Sehubungan dengan hal ini, saya pernah mengalami kerugian akibat kesembronoan yang saya lakukan. Waktu itu saya masih dalam berbisnis dan saya menarik sejumlah uang tunai di bank yang cukup besar, di mana uang tersebut akan digunakan untuk pembayaran kepada pemasok barang di daerah. Uang yang saya ambil di bank, saya masukkan dalam kantong kresek dan saya taruh di bawah jok mobil. Dan sebelum berangkat ke daerah, saya bersama dengan 2 orang rekan bisnis yang bersama dengan saya. Kami mampir untuk makan dan setelah itu kami melanjutkan ke daerah untuk membayar pemasok barang tersebut. Tetapi sebelum sampai di lokasi, kami mampir sejenak untuk bertemu dengan orang baru yang akan menjadi pemasok, dan kami tergopoh-gopoh karena tidak akan berlama-lama, hanya menyapa dan memastikan untuk ketersediaan barang. Sehingga kami memarkirkan mobil di jalan raya, dan saya pun tidak berpikir panjang tentang uang yang ditaruh di bawah jok mobil akan dicuri orang. Karena saya pikir itu di kampung dan sepi, sehingga saya tidak membawa uang tersebut ke rumah yang saya singgahi, dan saya membiarkan uang tersebut di dalam mobil. 10 menit kemudian kami kembali ke mobil. Saya melihat kaca mobil pecah berantakan, dan pas saya lihat bungkusan uang di kantong kresek yang ditaruh di bawah jok mobil sudah raib. Inilah tindakan yang sembrono yang menimbulkan kehilangan uang yang sangat besar. Karena pada waktu itu uang yang hilang bila dibandingkan dengan mobil, jumlah uang tersebut dapat membeli 1 mobil Toyota Avanza baru. Karena pada waktu itu tidak beberapa lama kemudian keluar jenis mobil tersebut. Kekasih Kristus, semua diawali dari kesembronoan atau kecerobohan akibat tergopoh-gopoh dalam mengambil tindakan dan dalam berpikir, sehingga dalam mengambil keputusan pun demikian. Bila kita mengetahui hal seperti ini, hendaklah kita dalam menjalani hidup jangan sembrono. Dalam hal-hal kecil memang sembrono atau ceroboh tidak membawa konsekuensi berat. Tetapi ada saat-saat di mana kesembronoan itu harus dibayar mahal. Dalam kenyataan yang terjadi, ada orang bangkrut dan perusahaannya harus gulung tikar.
ada hubungan yang hancur berantakan, masa depan yang rusak, impian yang kandas, dan sebagainya. Hal ini dapat terjadi atau berawal dari kesembronoan. Rumah habis terbakar karena sembrono saat tidur lupa mematikan lilin. Warung hancur serta penjaganya meninggal karena seorang supir sembrono dalam mengemudi, dan sebagainya. Kekasih Kristus, di saat kesembronoan atau kecerobohan menjadi bagian hidup manusia, kita selalu diingatkan agar berhati-hati dan menghindarinya sedapat mungkin. Alkitab telah mencontohkan agar kita dalam bertindak jangan sembrono. Bila hal ini terjadi, Allah dalam memandang kesembronoan atau kecerobohan dan keteledoran pada saat tabut Allah sedang dipindahkan menuju Yerusalem, dampaknya sangat serius. Dalam Alkitab dengan jelas disebut seorang yang bernama Uza adalah salah satu yang dipilih untuk mengangkat tabut Allah. Tetapi sebuah kesembronoan ia lakukan dan ternyata itu membangkitkan murka Tuhan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Tercatat dalam 2 Samuel 6 ayat 7. Dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana Allah menganggap serius tentang kesembronoan. Kesembronoan atau kecerobohan bukan sekedar ketidaksengajaan, tetapi juga menunjukkan ketidakhati-hatian yang jika kita abaikan akan sangat merugikan dan dapat membawa dampak buruk secara luas. Untuk itu, jangan kita sembrono. Kekasih Kristus, mari kita perhatikan dan hendaknya menjadi sesuatu yang penting bagi kita untuk benar-benar memperhatikan setiap langkah demi langkah yang kita ambil. Baik dalam pengambilan keputusan, dalam memilih sesuatu atau menjalani hari setapak demi setapak. Firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tercatat dalam Efesus 5 ayat 15 dan 17. Kata bodoh ini dalam bahasa aslinya bisa diartikan sebagai berbuat sesuatu yang tidak hati-hati atau sembrono. Kekasih Kristus, mari jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Pikirkan dulu baik-baik dan dengarkan dahulu baik-baik apa kata firman-Nya dan apa rencana Tuhan untuk kita. Untuk itulah hendaknya kita jangan menjadi orang yang sembrono, karena dengan bertindak sembrono kita tidak dapat melangkah dengan hati-hati dan kita juga dalam menjalani hidup tidak berpikir matang dan bijak. Dalam Amsal 19 ayat 2 mengatakan, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Marilah hari ini kita perhatikan baik-baik setiap langkah kita. Jangan sembrono, melainkan hendaknya kita menyelaraskan dengan rencana Tuhan dan tetap berpegang pada ketetapan-ketetapannya. Jadilah kita sebagai orang yang bijak dan bertindak hati-hati, dan jangan sembrono dalam menjalani setiap langkah hidup. Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Sungguh firman yang disampaikan sangat memberkati kerohanian kami. Tuhan, pimpin kami supaya kami senantiasa dalam bertindak hati-hati dan bahkan berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bahkan bukan hanya itu saja Tuhan, pikiran, perkataan pun kami juga bertindak hati-hati, mengucapkan hati-hati, karena kami tidak mau membuat nama-Mu tercemar Tuhan melalui kehidupan kami, melainkan kami dan kehidupan kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Maka dari itu Tuhan, tuntun kami supaya kami jangan sembrono dalam apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, dan apa yang kami perbuat. Tuhan, mampukan kami lewat Roh-Mu yang kudus untuk kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sekali lagi Tuhan Yesus, pimpin kami juga untuk terus senantiasa dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman inilah yang menjadi acuan dalam kehidupan kami, dalam tindakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita.
terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.